Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di Modal Nekat Channel. Oke, untuk di kesempatan video kali ini sharing lagi seputar Xeon GT 125 gue lagi, dimana kali ini gue mau ngerestorasi atau ngerapihin bagian batok dan juga stang jepit di motor Xeon GT gue ini. Ya, karena untuk bagian batoknya ini ya, yang pertama gue sebenarnya masih kurang srek dengan konsep yang pertama gue pasang ini, dan sekarang gue nemu konsep lain yang menurut gue ya lebih cocok lah untuk gue ya. Juga nanti gue akan ngerapihin ini di bagian kupu-kupunya ini karena udah mulai pada karatan ya, bagian dudukan stang jepitnya ini. Jadi sekalian dirapihin, sekalian sedikit dirombak juga. So, bagaimana cara gue ngerapihin bagian stang jepit ini ya, barangkali ini bisa dijadikan juga referensi buat teman-teman yang mungkin pengen modifikasi juga Xeon GT-nya pasang stang jepit. Oke, silahkan disimak videonya sampai habis. Oke, dimulai dari proses ngebongkar bagian batoknya ini semuanya ya, berikut dudukan stang jepitnya dan lain-lainnya semuanya gue lepasin di sini. Dan ini prosesnya lumayan rumit ya. Jadi makanya ini banyak yang gue percepat aja. Nanti bagian-bagian yang sekiranya perlu gue perjelas aja, ada bagian yang gak dicepetin. Paling kayak gini-gini ya untuk menghemat durasi ya, biar nggak keburu bosen juga nontonnya. Jadi gue time lapse aja. Nah, dan ini juga di sini proses pelepasan baut pengikat ini nih, kupu-kupunya itu ya, dudukan untuk stang jepit nempel ke bagian motornya. Ini juga agak lama juga sebenarnya kalau nggak dicepetin begini, karena seret ini udah karatnya udah parah gitu ya. Bisa dilihat ya kayak gitu tuh, itu karatnya udah lumayan ini banget ya, ngerembet gitu. Ya ini untung aja buru-buru gua nahin, kalau enggak nanti makin parah, makin susah lagi. Ini akhirnya bagian rak belakangnya juga harus dilepas untuk melepas si kupu-kupunya ini baru bisa terlepas. Ini juga prosesnya lama juga di situ karena harus diwedein, dicongkel pakai obeng baru bisa terlepas. Dan ya kayak gini lah, ini bisa dilihat karat-karatnya ini ya, di bagian bawahnya udah ngerembet, terus juga bagian atasnya udah mulai kena. Langsung dieksekusi ini, jadi sekalian dipotong, dipendekin gitu ya. Jadi si bagian kupu-kupunya ini mendekinnya sebatas pin yang ada di bagian leher pengikat nanti itu untuk ke leher bagian stangnya itu. Jadi mendekinnya juga nggak terlalu banyak sih, paling 1 sentian lah, karena nggak boleh ngelebihin dari pembatas pin itu. Setelah dipotong, dilas ulang secara keliling. Ya kayak gini lah hasilnya ya. Jadi itu bagian pin pembatasnya itu udah mepet sekarang ke bagian kupu-kupunya. Nah, lanjut ini gue ngelepasin dudukan bagian stang jepitnya. Setelah itu bagian kupu-kupunya ini gue cuci pakai sabun dan sambil diamplas ya, untuk ngerontokin bagian karat-karatnya. Baru gue di sini pakai cat semprot. Nah ini gue pakai epoxy dulu ya. Ini epoxinya warna putih gitu. Untuk dasar gue pakai merek RG.
Jadi di sini gue pakai 2 kali nimpa ya, 2 tahapan. Yang pertama ini gue kasih tipis-tipis dulu, gue diemin sekitar setengah jam, baru habis itu ditimpa lagi sekali, didiemin sekira 1 jam, baru ditebelin yang terakhir lagi. Jadi sama dasar yang pertama itu ya 3 kali lah ya, 3 kali. Terus habis itu dijemur, didiemin selama kurang lebih 4 jam lah. Nah ini kayak gini ya, dijemur tapi nggak langsung kena sinar matahari. Ini udah 4 jam udah kering, udah nyerap bagian epoksinya. Baru habis ini gua lanjut cat semprot lagi dengan menggunakan warna hitam doff. Jadi gua nggak pakai warna glossy, nggak pakai pernis juga, biar simpel aja gitu ya. Hitam doff udah cukup lah. Prosesnya kayak ngedasarin juga, sama aja, dikasih dasar tipis-tipis dulu, diemin sekitar setengah jam, baru habis itu ditimpa sekali, ditimpa lagi 2 kali. Nah setelah kering jadinya seperti inilah. Udah siap dipasang lagi. Ini dudukan untuk stang jepitnya, baru kemudian dipasang ke motornya. Nah ini sebelum dipasang dilumasin grease dulu ya, gemuk, biasa untuk nyerap PCVT itu, biar memudahkan kita masukin si bagian kupu-kupunya ini. Nah kayak gini. Jadi kalau udah bagian pinnya itu udah mentok, itu stangnya itu udah bisa dibelokin gitu, ban bagian depan itu bisa ikut belok, berarti dia udah mentok. Udah kalau udah mentok, udah center, tinggal dibaut. Nah ini gue dapet saran dari temen gue, coba katanya dibalik posisi stangnya, jadi ke bawah gitu ya, lebih turun lagi, biar apa ya Ayago style gitu ya. Gue akhirnya karena sekalian bongkar, gue penasaran, gue coba juga ngikutin saran teman gue itu. Ini jadi posisinya yang kanan dituker dengan yang kirinya gitu, kanan ke kiri, kiri ke kanan, terus posisi ini dibalik jadi ke bawah begini si dudukan untuk stangnya. Nah baru kemudian gue pasang stangnya kanan dan kirinya, itu dirapihin semua. Nah tapi di sini ini kan posisinya jadi lebih turun gitu ya. Selain dia dipotong bagian kupu-kupunya, terus ini dibalik, posisi stang makin turun. Akhirnya saklar juga harus dibalik juga posisinya. Ya diputer aja si bagian stangnya supaya saklar jadi muter ke atas, tombolnya jadi di atas. Karena ini kalau nggak dibalik begini, terutama yang kanan, bagian kabel gas ini mentok ke bagian cover deck yang ada raknya itu ya. Akhirnya ya udah harus dibalik kayak gitu. Dan ini proses pemasangan stabilizer. Nah, stabilizer ini penting banget buat teman-teman juga yang mau masang stang jepit kayak gini, harus pakai stabilizer ini ya, supaya posisi lebih kuat dan lebih rigid lah untuk stang jepitnya itu, jadi nggak berubah-berubah posisinya. Nah berikutnya ini gua ngerapihin bagian kabel-kabel di sini. Jadi kabel-kabelnya ini karena nanti posisinya itu akan ditempatin di bawah kupu-kupunya itu ya, dudukan untuk stang jepitnya itu, terus juga ada di belakang kabel speedometer. Otomatis ini harus dibuat lebih rapi dulu gitu, karena harus paten lah. Nah, ini pakai selongsong penutup soket, gue beli di online shop. Gue pakai 3 buah di sini, 3 atau 4 ya, 4 ya sorry. Nah ini kurang lebih hasil kayak gini nih, yang udah dipakein selongsong ini kayak gini ya. Ini baru 2 gue pakein, harusnya 4 ya. Nah ini kabel-kabel yang lainnya semua dipakein spiral ya, jadi sekarang ya lebih rapi lah daripada yang sebelumnya itu acak-acakan banget ya. Nah lanjut lagi untuk bagian speedometernya. Ini covernya, jadi speedometer udah gue bongkar tadi ya. Sekalian gue kasih cat semprot juga, karena
Tadinya sih cuman pengen samping-sampingnya aja karena kan dasarnya putih gitu kelihatannya kurang enak gitu, tapi setelah gua semprot kayaknya tanggung, udahlah biar gampang juga gue nyemprotnya, sekalian aja semuanya sampai ke dalam-dalamnya gue hitemin semua gitu. Dengan warna yang sama yang kayak tadi dudukan stang jepit, warna hitam doff. Dan ini untuk proses perakitan ulangnya. Nah, ini juga mikanya gue kasih cat semprot juga, tapi kalau mikanya ya samping-sampingnya aja, nggak mungkin lah ya masa ya sama atasnya gue semprot juga gitu. Jadi maksudnya dihitemin semua begini biar kelihatan lebih saru aja gitu. Jadi, semuanya hitam doff. Ini untuk dudukannya dari yang sebelumnya gue pasang lagi ini untuk pengikat bagian belakang. Ini gue dudukannya ini bikin dari plat bolong-bolong atau plat strip ya. Ini bisa dibeli di toko spare part motor banyak kayak gini. Kalau di daerah sini sih satu batang ini 5.000-an. Satu batang ini bisa cukup untuk mau bikin dudukan di speedometer ini, udah cukup menyisa malah. Nah ini gue ke bagian speedometernya ini bekas kleman kabel speedometer, cuman kan nggak gue pakai lagi karena nanti kabelnya itu akan ada di belakang gitu ya. Jadi klemannya nggak dipakai lagi. Nah gue manfaatkan baut bagian ini, bagian dudukan speedometer. Nah kayak gini lah kurang lebih hasilnya. Ini sorry banget ya, hari udah mulai agak gelap, udah sore. Jadi gue lupa nyalain flash di kamera gue ya, berhubung gue ini kejar tayang, pengen buru-buru selesai motor gue ini karena gue nggak ada lagi kendaraan untuk warawiri. Jadi maunya gue ini cepet selesai aja gitu. Bagian belakangnya ya. Tapi nanti ini gue perjelas lagi deh di tahapan yang kedua, karena ini kan gue percobaan untuk tahapan yang pertama, ngikutin saran teman gue tadi yang gue bilang posisinya coba di balik gitu, itu katanya lebih enak mungkin dan pasti lebih beda sih gitu. Nah, ini untuk bagian baut-bautnya yang belakang dan juga bagian depan kelihatannya. Oke, ini lanjut pemasangan tameng headlampnya. Nah hasil awalnya kayak gini ya, cover batoknya yang bagian depan ini cuman yang visor si Xeon karbunya aja yang dipakai gitu. Yang bagian bawah yang bekas batok aliennya itu nggak gue pakai lagi. Dan ternyata setelah gue cobain posisi kayak gini tuh nggak enak,
alhasil ya udah gue bongkar lagi, karena selain posisinya itu jadi turun, jadi bungkuk banget ya untuk riding position itu, saklar juga dengan posisi ke atas begitu, gue jadi bingung gitu, ngeraba-raba lagi mau ngesen, mau klakson gitu, mau starter segala macam, menyalain lampu. Udahlah, intinya gue nggak cocok, nggak nyaman, dan gue bongkar lagi. Dan ini nih platnya ini, dudukan bagian depan gue rubah jadi datar kayak gini karena posisi speedometer itu jadi terlalu tinggi ya. Nah ini akhirnya gue normalin lagi untuk dudukan stangnya ini sama saklar. Sekarang udah bisa dilihat kembali lagi ke posisi semula kayak waktu sebelum dirapihin kayak gitu. Nah ini untuk plat yang tadi gue bilang, akhirnya gue pakai satu aja dibagi dua. Ini satu jadi nggak pakai, cukup jadi masing-masing dua bolongan, satu ke dudukan kupu-kupu, satu lagi nanti ke sini nih yang tadi gue bilang bekas kleman kabel speedometer. Nah ini pakai baut. Ini gue bautnya ini pakai baut body motor Honda karena dia dratnya lebih kecil. Untuk bagian belakang sih nggak dirubah ya, nggak banyak, nggak diapa-apain lagi. Sekarang tinggal dipasang lagi ya, dirakit lagi, dirapihin lagi. Nah karena ini udah pasti, udah yakin, jadi sekalian posisi kabel-kabelnya gue rapihin, gue masukin ke belakang. Terus ini untuk pemasangan bagian yang depan. Pemasangan penjepit bagian belakang ini memang agak sedikit susah saat masang ya, karena harus diputar dulu pakai tangan, setelah mentok baru habis itu pakai kunci. Makanya ini gue buat coakan covernya dibikin bolong seperti ini di bagian ini supaya memudahkan gue saat bongkar pasang kayak gini. Kalau sewaktu-waktu ada maintenance gitu ya, ada trouble atau apa gitu ya, gue ngebongkarnya gampang gitu. Ini bisa pakai tangan dan bisa pakai kunci. Nah sekarang ini untuk bagian nutupin kabel sama kabel speedometer juga yang masih kelihatan. Gua ngakalin di sini, gue tutupinnya ini pakai fiberglass ya. Biasa fiberglass ini yang tipis yang untuk penutup pagar. Karena fiberglass itu kan ada yang tebal yang kayak kotak-kotak gitu ya, bolong-bolong dari sampingnya. Sama ini yang tipis yang lembaran. Nah ini yang gue pakai ini yang tipis yang lembaran, bukan yang kotak-kotak gitu ya. Biasanya gue kalau ada pengennya pakai akrilik gitu, tapi lagi nggak ada sisaan akrilik, jadi sementara yang ada aja dulu ini pakai. Nanti kalau ada akriliknya mungkin gue ganti. Untuk ini pakai akrilik biar lebih bagus aja. Nah ini gue posisi untuk ngebautnya nih ngemanfaatin dari dudukan baut bawaan cover batok si Xeon ini ya. Untuk bagian depannya itu kan ada untuk ngebaut ya, tadinya untuk apa namanya, batok bagian depannya. Nah kebetulan ini untungnya belum gue potong juga, jadi bisa gue manfaatin bekas dudukan bautnya ini untuk bagian penutup ini. Setelah dirasa pas, sebelum benar-benar dirapiin, gue pilok juga ini gue cat semprot juga ini. Hasilnya kurang lebih kayak gini. Jadi bagian kabel-kabel udah nggak kelihatan sama sekali dari depan, juga bagian kabel speedometer ya lebih rapi lah tutup. Nah yang terakhir ini, nah dan ini untuk bagian yang terakhir yaitu visornya. Akhirnya gue pakai visor si GT-nya yang orinya bawaannya, yang Xeon Cargo tadi nggak dipakai lagi.
Nah ini untuk perekatnya sendiri gue pakai lem akuarium atau lem kaca warna clear. Cuman ini karena tembakannya lagi mampet, gue males nyongkel, akhirnya langsung aja lah kayak gini pakai tangan diolesinnya. Terus yang bekas dudukan bautnya itu yang bagian depan itu gue tutup dengan monel, kemudian gue ada warna merah sama baut L itu biar kesannya kelihatan kayak variasi mata aja gitu. Nah setelah itu langsung dipasang ke bagian cover speedometernya, direkatin, baru ditutup dengan lakban kertas dan didiemin selama semalaman supaya nempelnya lebih bagus, lebih kuat. Baru kemudian besoknya atau paginya ini lakban kertasnya udah bisa dilepas dan bisa dilihat sendiri hasilnya lumayan rapi dan presisi ya. Oke, dan inilah dia untuk hasil akhirnya. Oke, mungkin untuk video sharing gue kali ini gue cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan di video gue kali ini. Sampai bertemu kembali di video gue berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.